corporate governance. Sekarang saya jadi advisor senior mengenai penerapan governance di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau kita dengar GCG, terus saya kalau masuk ke ikut membimbing dosen-dosen yang politik itu istilahnya good governance, governance, terus ada lagi good public governance gitu ya. Itu stakeholder-nya yang lebih luas. Dan di universitas itu juga ada good university governance dan sebagainya. Sebenarnya ada 5 konsep yang harus dipenuhi, saudara, apapun, saudara. Dan yang pertama konsep transparansi. Saya kira di pesantren ini tantangan yang paling berat, transparan. Misalnya transparansi prosedur pengadaan barang dan jasa. Diatur enggak? Kalau ownernya beli atau keponakannya yang beli, pamannya yang beli, tidak ada tata kelola yang baik kan jadi fitnah. Nah ini yang harus dibenahi, transparansi. Accountable tadi BI sudah masuk, saudara. Bagaimana pertanggungjawaban? Responsibel juga sama, saudara. Banyak sekali yayasan-yayasan pada saat beli tanah itu bisa pinjam nama perorangan. Ownernya lah, siapa supaya gampang beres. Tapi begitu orangnya meninggal bagi waris dan sebagainya, pewarisnya yang berkuasa. Dan di Indonesia untuk yayasan-yayasan besar, bukan di pesantren, itu semua menunggu bom waktu semua, karena tidak kepatuhan terhadap hukum. Independence, oke. Fairness. Maaf, kalau di pesantren bisa nggak kalau bukan darah biru jadi pimpinan? Mungkin nggak kalau keturunan pendirinya itu nggak capable terus menjadi pimpinan dan sebagainya. Ini pun bisa mengganggu eksistensi eksistensi sustainable pesantren itu keberlanjutan. Nah ini harus didesain semuanya supaya semua potensi yang ada di pesantren itu bisa berkembang bersama. Istilahnya fairness itu inklusi, saudara. Siapapun bisa bisa berkembang. Memang agak berat, saudara. Karena governance ini sebenarnya merugikan dari pendiri, saudara. Karena otoritasnya akan berkurang karena adanya governance. Tapi ini harus kita lakukan, saudara, untuk keberlanjutan organisasi ini. Kita akan nangis, saudara, kalau lembaga-lembaga besar dikarenakan para pendirinya meninggal, di bawahnya bertengkar dan sebagainya. Saya pernah nanganin yayasan, saudara. Sampai sekarang 30 tahun masih ada di perdata. Gara-gara perangnya itu gara-gara yayasan didirikan oleh kakak beradik. Tiba-tiba anaknya sudah besar, anak-anaknya menghambat pamannya, saudara. Pamannya nggak terima karena dari awal dia bersama dengan itu. Sepanjang masa, saudara. Dan ada satu yayasan besar juga, setiap pembelian lahan itu atas nama pribadi ketua yayasan. Terus saja. Lama-lama 5 kali yayasan berganti, ada 5 nama, saudara. Dan keturunannya yang berkuasa, saudara. Tapi ada juga jalan keluarnya, karena itu milik pribadi, yayasan umur-umur nyewa sama keturunan para pendiri dan sebagainya. Ada yang dijual, saudara. Karena terjadi konflik yang sangat luar biasa. Itulah barangkali, saudara. Nah, kita next. Oke, kalau di pesantren barangkali saya lihatnya di pendidikan tinggi tadi sama Pak Subdit itu dikatakan selain 5 tadi ada penjaminan mutu dan relevansi. Dan efektivitas, oke, utama, bukan masalah efisiensi, dan nirlaba, saudara. Jadi nggak ada kaitannya pesantren dengan mengumpulkan laba. Bahkan di undang-undang yayasan juga keuntungan itu tidak boleh dibagikan, tapi harus direinvestasi. Next. Ini terakhirnya. Ini yang terakhir. Jadi walaupun tata kelola yang bagus, tetap balik lagi ke orangnya. Jadi saya tidak pernah memberikan definisi government. Terakhir, jadi governance itu dapat diartikan sebagai mekanisme pelaksanaan dan tata cara pemerintah. Pemerintah berhak ya mengintervensi, warganya mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah masyarakat. Tapi intinya,
governance adalah nilai luhur kehidupan yang mengedepankan sebuah integritas yang bermuara pada etika. Dan saya yakin pesantren tempatnya, saudara ya, tempatnya pembentukan etika tadi. Tapi tetap saja, saudara ya. Nah, kalau terjadi bencana akan menjadi apa? Menjadi petaka bagi lembaga tadi. Saya kira itu, Pak Citra. Oke, sebentar terakhir. Saya cuma ini saja, karena 28 Oktober ini, Pak Citra ya. Kita harus sangat yakin bahwa di Indonesia ini banyak orang baiknya dibanding orang jahatnya. Yang jadi masalah, orang jahatnya itu lagi punya kesempatan memimpin, saudara. Dan saya sangat yakin bahwa di tubuh anak-anak kita itu mengalir DNA-nya orang bangsa. Hanya dengan pendidikan yang bagus, bangsa ini bisa maju. Karena kita diwariskan 3 keajaiban dunia oleh orang tua kita. Jadi kita yakinkan bahwa anak-anak kita itu mengalir darahnya orang-orang hebat. Kita tidak menyadari dikasih warisan rumah besar yang terdiri dari ribuan pulau. Dan itu bisa. Kalau Singapura kan cuma 1 pulau. Kita diwarisi berbangsa satu, saudara. Orang Jepang bangsanya homogen, Korea homogen. Kita dari ratusan ribuan etnis mau bersatu, saudara. Kalau saudara jalan-jalan ke India, jangan jauh-jauh ke mana? Ke Singapura, itu 3 bahasa, saudara. Mandarin, Melayu, dan Chinese. Dan Perdana Menterinya hanya berbahasa Melayu pada saat hari kemerdekaan. Setelah itu pakai bahasa Inggris. Even di Malaysia juga tidak bangga dengan bahasa nasional. Kalau saya sering ke Papua, ke NTT, pulau-pulau terpencil, orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa. Luar biasa. Belum 100 tahun kita bisa punya bahasa persatuan. Kalau di India, mertua sama menantu bisa tidak ngomong. Karena bahasanya berbeda. Dan tidak ada bahasa nasional. Tidak ada bahasa nasional. Di kita bisa, saudara. Makanya saya katakan, kita ini sebenarnya keturunan orang hebat. Keturunan orang hebat. Dan untuk melaksanakan warisan ini, hanya lewat pendidikan. Dan saya lihat, pesantren itu bisa menjawab kelemahan dari pendidikan konvensional. Cukup, Pak Citra, kayaknya ini. Baik, terima kasih Prof. Atas paparannya. Sedikit saya mungkin mensamarikan dari paparan Prof. Yudin sebelum ke sesi tanya-jawab. Tadi yang saya highlight adalah tata kelola ini sangat penting ya, seperti disampaikan oleh Pak Dr. Basnar, lalu tadi Bu Rektor juga, Madam Ani, dan Prof. Wahyudi juga menyampaikan betapa tata kelola ini penting untuk diimplementasikan di pesantren. Istilah tata kelola banyak sekali tadi. Ada good corporate governance, good government governance, good public governance, good university governance. Semua itu mengacu ke 5 konsep ya. Ada transparansi, akuntabel, responsible atau tanggung jawab, independensi, dan fairness. Nah, sedangkan untuk tata kelola di pesantren, tadi dari paparan Prof. Wahyudin ditambahkan ada penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas, dan nirlaba. Ya. Oke, kita masuk ke